Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 bersama saya Ibu Riri Aprianti. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses kelahiran, perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita memasuki bab pertama, yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Dalam bab pertama ada 4 pembahasan. Pembahasan pertama, latar sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, kelahiran Pancasila. Ketiga, perumusan Pancasila. Keempat, penetapan Pancasila. Baiklah anak-anak, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar sejarah kelahiran Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara. Jasa-jasanya sudah sebaiknya selalu kita kenang atau diingat, seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dalam latar sejarah kelahiran Pancasila, di sini ada 4 masa. Yang pertama, masa sejarah awal, ada 3 nilai, yaitu kerjasama, kepercayaan, dan kepemimpinan. Yang kedua, masa kerajaan Nusantara. Dalam kerajaan Nusantara, keberadaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dapat ditelusuri secara historis sejak adanya sejarah awal masyarakat Indonesia. Yang ketiga, masa penjajahan. Kemakmuran Nusantara mengundang orang asing dari Cina, India, Arab, dan kemudian Eropa. Yang terakhir, masa kebangkitan nasional. Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19 dan ke-20 mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan atau kenasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Kita lanjut yang kedua, yaitu kelahiran Pancasila. Pembentukan BPUPKI, bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Setelah kekalahan Belanda dalam Perang Asia Timur Raya, bangsa Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Beberapa kebijakan Jepang yang menimbulkan penderitaan rakyat di antaranya adalah 1. Pelaksanaan kerja paksa yang menyebabkan banyak lelaki Indonesia dikirim ke Burma untuk melaksanakan pekerjaan berat dalam kondisi yang buruk. Kedua, pengambilan paksa makanan, pakaian, keperluan hidup secara paksa dari keluarga-keluarga Indonesia. Yang ketiga, pembudakan paksa dengan perlakuan yang sangat buruk dalam kap-kap tahanan. Janji Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Semboyan Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia tidak sesuai kenyataan. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Barat pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Zokuritsu Zumbi Shusakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Jepang membentuk BPUPKI. Janji Jepang membentuk BPUPKI diwujudkan pada tanggal 29 April 1945 dengan anggota berjumlah 62 orang tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang.
Pimpinan BPUPKI adalah Bapak Rajiman Widyodiningrat dengan Wakil Ketua Isi Bagase Yosio dan Bapak Suroso. Sidang BPUPKI. Setelah dibentuk, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Yang pertama, sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Yang kedua, pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, sidang tidak resmi dilaksanakan pada masa reses antara sidang pertama dan kedua membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dipimpin oleh anggota BPUPKI Bapak Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Cusangi, kini Gedung Pancasila. Rumusan dasar negara menurut Bapak Muhammad Yamin. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Bapak Muhammad Yamin secara lisan mengusulkan 5 dasar negara, antara lain 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Dan ada juga Bapak Muhammad Yamin mengusulkan konsep dasar negara secara tertulis, antara lain 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara menurut Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan sosial. Selanjutnya, rumusan dasar negara menurut Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kita lanjut yang ketiga, yaitu perumusan Pancasila. Piagam Jakarta. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Dalam perkembangannya, panitia ini berbentuk panitia 9 yang bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Dan Panitia 9 beranggota 9. Yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno sebagai kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, ketiga, Muhammad Yamin, keempat, A. Maramis, kelima, Mr. Ahmad Subarjo, keenam, Kiai Haji Wahid Hashim, ketujuh, Kiai Haji Kahar Muzakir, kedelapan, Haji Agus Salim, 9, Raden Abikusno Cokro Sujoso. Rumusan dasar negara Piagam Jakarta. Hasil kerja panitia 9 berupa muqaddimah yang dinamakan Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua BPUPKI dan pada tanggal 14 Juli 1945 muqaddimah tersebut disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang terakhir yaitu penetapan Pancasila. Dalam pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia didirikan oleh Jepang setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dan pada tanggal 8 Agustus 1945. Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta diangkat sebagai ketua dan wakil ketua. Anggota PPKI seluruhnya berjumlah
berjumlah 27 orang, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Bapak Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan menyatakan kemerdekaan tanpa tergantung pada Jepang. Dan seperti yang kita ketahui, Bapak Insinyur Soekarno didampingi Bapak Muhammad Hatta memproklamasikan Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sidang PPKI 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Penetapan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Cukup sekian dari Ibu dan terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan pembahasan bab pertama. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.